Halo anak-anak yang hebat, bertemu lagi dengan Pak Yudi. Kali ini kita akan belajar tentang teks berita. Baik, kita akan mulai yang pertama dengan mempelajari apa itu berita. Berita didefinisikan sebagai berikut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, berita didefinisikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Hangat di sini diartikan sebagai peristiwa baru saja terjadi atau belum lama terjadi. Yang kedua, berita diartikan sebagai sebuah laporan atau sesuatu yang dilaporkan. Yang ketiga, berita diartikan sebagai pemberitahuan atau pengumuman. Ini berita, definisi berita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita lanjutkan dengan mempelajari berita menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Mitchell, berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau opini yang menarik minat sejumlah besar penduduk. Menurut Huta, berita adalah keterangan mengenai peristiwa atau isi pernyataan manusia. Yang ketiga, menurut Kustadi, berita adalah pemberitahuan atau laporan tentang segala peristiwa aktual yang menarik perhatian banyak orang. Yang keempat, menurut Wahyudi, berita adalah sebuah uraian tentang fakta dan atau pendapat yang mengandung nilai berita dan yang sudah disajikan melalui media massa secara periodik. Baik anak-anak, berdasarkan definisi teks berita atau berdasarkan definisi berita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut para ahli, kita simpulkan definisi berita sebagai berikut. Berita adalah informasi terkini tentang suatu kejadian atau peristiwa yang benar terjadi, disampaikan dari mulut ke mulut atau lewat media, entah itu media massa ataupun media elektronik. Baik anak-anak, itu tadi definisi berita yang bisa kita simpulkan. Kita lanjutkan dengan mempelajari karakteristik berita atau ciri-ciri berita. Yang pertama, berita faktual. Yang kedua, aktual. Yang ketiga, bisa diterima masyarakat. Yang keempat, jelas dan menarik. Yang kelima, mudah dimengerti. Dan yang keenam, perlu disampaikan segera. Berita dikatakan faktual, artinya berita itu terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, bukan berita yang sengaja dibuat-buat untuk dapat keuntungan tertentu. Faktual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan informasi yang didasarkan pada sebuah fakta, kenyataan, atau mengandung kebenaran yang objektif. Karakter yang kedua, aktual. Aktual dalam artian ini adalah berita baru atau kejadian yang baru saja terjadi. Kejadian tersebut benar-benar ada dan sedang dibicarakan banyak orang. Dalam beberapa kasus, istilah aktual ini menyangkut atau melibatkan orang banyak atau yang lebih keren disebut viral. Yang ketiga, bisa diterima masyarakat. Karakteristik yang ketiga adalah berkaitan dengan tanggapan masyarakat terhadap berita tersebut. Meskipun dalam praktiknya selalu muncul perbedaan tanggapan, baik itu yang pro ataupun yang kontra, tentang suatu berita, terlebih yang berkaitan dengan permasalahan politik, pertahanan, atau hal yang lainnya. Kemudian, ciri yang keempat, jelas dan menarik. Soal ini lekat dengan cara penyampaian atau penyajian berita. Artinya,
Berita tersebut harus memenuhi kaidah-kaidah pemberitaan, yakni ringkas, jelas, dan padat. Yang kelima, mudah dimengerti. Jika berita yang disampaikan jelas atau melibatkan unsur-unsur 5W plus 1H, otomatis masyarakat akan mudah mengerti tentang poin apa yang disampaikan dalam berita. Dan yang terakhir, perlu disampaikan sesegera mungkin. Karakteristik yang terakhir ini, informasi yang disampaikan dalam berita harus disampaikan sesegera mungkin. Karena itu, banyak media massa yang berlomba-lomba jadi orang pertama yang mengabarkan suatu kejadian langsung ataupun tidak langsung. Baik anak-anak, itu tadi tentang ciri-ciri berita. Mudah bukan? Oke, kita akan melanjutkan dengan pembahasan unsur-unsur berita. Apa itu unsur berita? Unsur diartikan sebagai sebuah bagian atau elemen. Unsur berita adalah bagian-bagian informasi yang ada dalam sebuah berita, berupa fakta maupun data. Ini gambaran unsur-unsur berita 5W1H. When, where, who, what, why, how. Seperti apa penjelasannya? Silakan simak dengan baik. Unsur yang pertama, what, atau dalam bahasa Indonesia apa. Unsur ini berkaitan dengan fakta atau hal-hal yang dilakukan pelaku atau korban dari suatu kejadian. Dalam konteks ini, bisa berupa pemicu kejadian dan akibat kejadian yang ditimbulkan. Nilai what atau apa ditentukan oleh kelayakan berita tersebut. Contohnya, peristiwa ditangkapnya anggota DPR oleh KPK, tanah longsor, hingga peristiwa pelantikan presiden. Itu termasuk ke dalam unsur apa dalam sebuah berita. Kita lanjutkan unsur yang kedua. Unsur yang kedua adalah who atau siapa. Siapa berkaitan dengan fakta-fakta tentang orang atau pelaku yang terlibat dalam satu peristiwa. Artinya, orang yang terlibat harus bisa diidentifikasi namanya, umurnya, pekerjaan, jabatan, dan berbagai keterangan tambahan mengenai orang tersebut. Yang ketiga, why atau mengapa. Why berkaitan dengan latar belakang dari suatu tindakan atau kejadian yang telah diketahui unsur-unsur what atau unsur apa. Contoh, jika unsur what-nya adalah peristiwa tanah longsor yang menelan banyak korban, maka unsur why-nya adalah hal-hal yang menyebabkan tanah longsor, entah itu pengundulan hutan, cuaca ekstrim, atau lain sebagainya. Yang berikutnya, where atau di mana. Where berkaitan dengan tempat peristiwa terjadinya atau tempat kejadian peristiwa atau TKP. Artinya, nama tempat harus bisa diidentifikasi dengan jelas. Contoh unsur where dapat dilihat dalam sebuah berita. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto ditusuk orang tak dikenal saat berada di alun-alun Menes, Pandeglang, Banten. Dari berita tersebut diketahui unsur where-nya ada di akhir kalimat, yakni di alun-alun Menes, Pandeglang, Banten. Kita lanjutkan, unsur yang berikutnya adalah when atau kapan. When berkaitan dengan waktu kejadian. Contohnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik 34 menteri dan 4 pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Proses pelantikan dilakukan di Istana Negara hari Rabu tanggal 23 bulan 10 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Unsur when-nya ada di mana? Ya, ada pada hari Rabu tanggal 23 bulan 10
pada pukul 10.30 WIB. Kita lanjutkan dengan unsur how atau bagaimana. Unsur terakhir berkenaan dengan proses atau kronologi terjadinya sebuah peristiwa yang diberitakan. Misalnya, bagaimana terjadinya suatu peristiwa, bagaimana pelaku melakukan perbuatannya, atau bagaimana korban mengalami nasibnya. Contoh, saat itu bus yang melaju dari arah kota tebing tinggi menuju Medan menabrak truk tronton yang berada di depannya. Setelah tabrakan terjadi, kedua mobil tersebut pun terperosok ke parit sisi sebelah kiri jalan tol. Nah, pada bagian ini, berita menginformasikan proses atau kronologi terjadinya peristiwa tersebut. Baik anak-anak, mudah bukan dalam menganalisis unsur-unsur berita? Oke, kita lanjutkan dengan langkah-langkah atau cara menyimpulkan sebuah berita. Perhatikan langkah-langkah menyimpulkan berita berikut. Untuk dapat menyimpulkan berita dengan baik, yang pertama, kita harus menyimak berita dengan seksama, baik itu mendengarkan atau membaca ulang teks berita tersebut hingga mendapatkan informasi yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, kita tentukan tema atau topik utama berita tersebut. Kita analisis apa topiknya. Yang ketiga, mencatat pokok-pokok dari isi berita yang didapatkan. Mulai dari peristiwa apa yang terjadi, orang yang diberitakan, tempat kejadian, waktu kejadian, dan proses terjadinya peristiwa yang sedang diberitakan. Atau terdapat di dalam unsur 5W plus 1H. Yang keempat, menyusun pokok-pokok isi berita menjadi bentuk kalimat berita. Yang kelima, menuliskan pokok-pokok berita tersebut atau pokok-pokok pikiran tersebut ke dalam sebuah wacana berita dalam bentuk paragraf. Bisa menggunakan kalimat kalian sendiri. Jadi pokok-pokok berita tersebut dirangkaikan menjadi sebuah paragraf yang baru yang isinya berupa inti berita yang kita baca. Bagaimana anak-anak? Cara menyimpulkan teks berita sudah kalian pahami? Kita lanjutkan dengan belajar menyimpulkan berita dari contoh berita berikut ini. Perhatikan dengan baik. Wilayah Kota Bogor dilanda hujan deras disertai angin kencang sejak Selasa, tanggal 11 bulan 8 tahun 2022. Hujan mengakibatkan sejumlah pohon tumbang di beberapa kawasan. Bahkan, sebagian besar pohon menimpa rumah warga. Hingga berita ini dilaporkan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kejadian berlangsung di 4 lokasi berbeda, namun tidak ada korban jiwa, ujar Jaya Toha, Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bogor. Sejumlah pohon tumbang mengakibatkan kerusakan. Di antaranya, 2 bus jurusan Bogor-Bandung rusak ditimpa pohon tumbang. Kedua bus tersebut sedang dalam kondisi terparkir. Selain itu, pohon tumbang juga menimpa rumah warga. Tasyah, 46 tahun, warga Cimahpar, menyebutkan pohon tumbang mengenai rumahnya, sehingga mengakibatkan bagian depan rumah rusak parah. Ini contoh beritanya, lalu bagaimana analisis berita ini hingga menjadi sebuah kesimpulan berita. Perhatikan. Jika dianalisis berita di atas atau berita tadi, topik utamanya adalah bencana hujan deras dan dampaknya. Analisis unsur-unsurnya dari 5W1H, beritanya tentang apa? Beritanya tentang dampak tumbangnya pohon. Di mana kejadiannya?
di Kota Bogor. Kapan peristiwa itu terjadi? Pada hari Selasa, pada hari Selasa, tanggal 11 bulan 8 tahun 2022. Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Jaya Toha sebagai Ketua BPBD dan Tasyah, salah satu warga. Mengapa peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena hujan deras disertai angin kencang sehingga membuat pohon tumbang. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Hujan deras yang disertai angin kencang membuat pohon tumbang sehingga mengakibatkan banyak kerusakan seperti bis dan rumah warga. Dari unsur-unsur berita tersebut, jika disimpulkan menjadi seperti berikut. Jaya Toha, Ketua BPBD, menginformasikan bahwa hujan deras yang disertai angin kencang di Kota Bogor pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2022, membuat pohon tumbang menimpa bis dan rumah warga. Anak-anak, seperti inilah cara menyimpulkan sebuah berita. Mudah bukan? Baik, jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan kalian tanyakan kepada Pak Yudi. Semoga penjelasan Pak Yudi melalui video pembelajaran ini bisa memperjelas pemahaman kalian tentang cara menyimpulkan sebuah berita. Pak Yudi akhiri pembelajaran kali ini. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih.